Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita drama Korea yang berjudul A Shop for Killers tahun 2024. Fokus episode 1 ini adalah sebuah rumah di area pedesaan Korea Selatan. Terlihat dindingnya sudah rubuh dan jendelanya hancur. Di dalam rumah tersebut ada seorang gadis bersama seorang wanita lainnya yang sedang meringkuk dan seorang laki-laki yang pingsan di lantai. Gadis bernama Ji-an berusaha menghindari serangan tembakan dari seorang penembak yang mengawasinya dari dalam sebuah mobil. Di tengah situasi genting itu, Ji-an mengingat ucapan pamannya 잘 들어, 정지현. yang berkata bahwa tembakan bisa dihindari dengan cara bergerak sambil memanfaatkan titik buta. Ji-an kemudian mencoba fokus untuk menemukan di mana titik buta si penembak tersebut. Setelah menemukan lokasi si penembak, Ji-an bisa mendapatkan titik buta arah tembakannya. Dengan mengumpulkan segenap tekad, Ji-an melompat ke belakang sofa lalu menggulingkan sofa tersebut untuk dijadikan sebagai tameng. Tanpa diduga, di bawah sofa, Ji-an menemukan senapan besar yang disimpan oleh pamannya. Beberapa hari sebelum insiden, Ji-an diamankan di kantor polisi karena dituduh telah menyerang seorang pria sampai babak belur. Namun, dalam CCTV, terbukti bahwa Ji-an hanya melakukan pembelaan diri terhadap si pria yang menguntit seorang wanita sampai ke dalam toilet wanita. Agar diperbolehkan meninggalkan kantor polisi, Ji-an diminta untuk menelepon walinya. Jadi, Ji-an menelepon sang paman. 삼촌 난데 저는 예천경찰서 경장 박진우라고 합니다. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Akan tetapi yang mengangkat teleponnya adalah seorang polisi yang mengabarkan bahwa paman Ji-an, Jong Jinman, telah meninggal dunia. Sebuah kilas balik yang lebih jauh menunjukkan momen saat Jinman sedang memasang terali besi di apartemen baru Ji-an di Seoul. Jinman juga membelikan Ji-an sebuah lemari besi anti peluru yang dikomentari Ji-an dengan ejekan. Ji-an lalu bercerita tentang kecelakaan yang dialami oleh bos yang telah mencuri gajinya. Setelah mendapatkan patah tulang karena kecelakaan, bosnya itu akhirnya tidak hanya setuju untuk mengembalikan uang Ji-an, bahkan juga pegawai lainnya. Jinman berkata kalau dirinya lah yang membuat bos Ji-an seperti itu. Tetapi, Ji-an menganggap ocehan Jinman hanya bercanda. 그런 농담 함부로 하면 진짜 안 돼. Jinman kemudian melihat kartu mahasiswa Ji-an dan menyuruh Ji-an untuk selalu mengingat nomor mahasiswanya, karena itu adalah hal yang penting. 2201-9074. Ternyata, ucapan Jinman tersebut adalah hal terakhir yang dikatakannya kepada Ji-an. Kembali ke momen setelah Ji-an mendengar kabar kematian Jinman. Di perjalanannya menuju ke kamar jenazah, supir taksi yang mengantar Ji-an ternyata adalah teman sekolah Jinman. Supir taksi itu memberikan kartu namanya kepada Ji-an ketika ia menurunkan Ji-an. Di kamar jenazah, Ji-an mengidentifikasi tubuh Jinman. Ia melihat ada luka sayat di leher Jinman. Karena tidak ada seorang pun selain Jinman yang terlihat di sekitar rumahnya, kasus ini disimpulkan sebagai penghilangan nyawa terhadap diri sendiri. Ketika tubuh Jinman akan dimasukkan kembali ke dalam penyimpanan, Ji-an melihat tato di kaki Jinman yang bertuliskan Murder Help. Setelah itu, Ji-an lalu disibukkan dengan formalitas acara pemakaman. Saat Ji-an sampai di rumah pamannya, ia bertemu dengan Bae Jong-min, teman masa kecilnya yang berkuliah di jurusan teknik komputer. Jong-min membantu Ji-an mengedit foto untuk pemakaman Jinman. Bahkan, ia menawarkan diri untuk membersihkan kamar mandi tempat jasad Jinman ditemukan. Jong-min, yang juga bekerja paruh waktu untuk Jinman, merupakan orang terakhir yang bicara dengannya. Di pemakaman Jinman, si supir taksi datang bersama teman-teman lama Jinman yang lainnya. Dari semua karangan bunga yang diterima, Ji-an melihat salah satu pengirimnya bernama Lee Yong-han. Ji-an juga melihat sepasang pria kembar yang datang untuk melayat. Para pelayat selain si supir taksi dan teman-temannya kelihatan tidak bicara sama sekali. Di luar aula pemakaman, seseorang mengucapkan selamat tinggal kepada Jinman sambil merokok. Teman-teman lama Jinman
membicarakan bisnis penjualan selang Jinman yang kemungkinan tidak berjalan lancar. Selain itu, mereka juga membicarakan beberapa rumor yang mengatakan kalau Jinman terlibat dengan gangster atau mata-mata intelijen. Sedangkan si supir taksi mengungkapkan bahwa dulu Jinman yang menolong mereka semua ketika ayah mereka kalah dalam berjudi. Jinmanlah orang yang menaruh tas penuh uang di depan pintu rumah mereka. 분명 진만이었어. Kenyataan tersebut membuat semua orang terkejut karena tidak mengetahuinya. Setelah itu, mereka semua pergi ke pemakaman. Sekembalinya dari pemakaman, 난 밥 먹었어. 네가 알아서 챙겨 먹어. air mata Jian yang sejak awal berusaha ditahannya, akhirnya tumpah. Jian meminta Jongmin menemaninya agar tidak kesepian. Jongmin kemudian memberikan ponsel Jinman yang ditemukannya saat sedang membersihkan kamar mandi. 근데 이게 통화가 돼? Ponsel itu merupakan ponsel manual model lama. Sebuah pesan masuk mengejutkan Jian karena pesan tersebut berisi bahwa seseorang telah membayar Jinman 70 juta won. Pesan lainnya kemudian muncul dan menunjukkan saldo bank sebesar 18,7 miliar won. Merasakan ada hal yang aneh, Jian lalu meminta Jongmin untuk menunjukkan website yang dibuatnya untuk toko selang 나 Jinman. 좀 보여줄 수 있어? Jian tahu kalau usaha toko selang sang paman tidak akan mungkin bisa menghasilkan uang yang begitu banyak. Menduga bahwa website itu sebenarnya digunakan sebagai kedok untuk menutupi sesuatu, Jongmin menggunakan kemampuannya untuk mengungkap keanehan ini. Dan benar saja, di balik website ada toko lain bernama Murder Help yang menjual senjata api ilegal. Mereka kini mengetahui Jinman terlibat dengan dark web dan dunia bawah. Tak berapa lama, sebuah pesan dari orang yang membayar untuk senjata masuk di website. Ketika Jian membalas bahwa toko akan ditutup, orang tersebut menyadari bahwa Jinman telah meninggal dan akan datang kepada Jian sebagai gantinya. Membaca pesan bernada ancaman itu, Jongmin buru-buru mematikan komputer. Tepat saat Jongmin menyarankan untuk menelepon polisi, bel rumah berbunyi. Seorang wanita bernama So Min-hye datang mengaku sebagai tutor bahasa Cina Jinman. Wanita tersebut terlihat membawa senjata di dalam tasnya. Jian lalu mendapat pesan lagi dari ponsel yang menyuruhnya untuk jangan mati di tangan orang lain karena orang tersebutlah yang akan menghabisinya sendiri. Sementara itu, Min-hye berhasil menerobos gerbang dan Jian hanya bisa berdiri membeku. Epilog menunjukkan pertemuan pertama antara Jian dan Jinman dalam acara makan malam keluarga. Jinman yang baru kembali setelah 8 tahun pergi mengenalkan dirinya kepada Jian yang berusia 7 tahun. 너 내 이름 뭔지 알아? 정진만이야. 기억해둬. Dan mereka bertukar senyum. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!